Hai, jumpa lagi bersama aku, Yayu Imam Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini, aku akan membahas tentang ketika punya ayah mertua yang doyan kawin. Kamu seorang wanita yang akan menikah maupun yang sudah menikah dengan laki-laki yang mempunyai seorang ayah yang doyan kawin, wajib menyimak video ini sampai habis untuk pelajaran hidup kamu dan pengalaman hidup kamu untuk kedepannya dalam berumah tangga. Yang belum menikah atau yang tidak menikahi laki-laki yang punya ayah doyan kawin pun juga boleh menyimak video ini untuk pelajaran-pelajaran atau pengalaman-pengalaman hidup. Ya, siapa tahu suatu saat nanti juga mengalaminya atau ada teman, saudara, atau siapapun itu yang mengalaminya, jadi bisa dikasih tahu. Ya, karena di saat ini di daerah aku ya di sini lagi viral, lagi rame orang membicarakan tentang salah satu wanita di daerah sini yang menikah dengan laki-laki yang mempunyai ayah doyan kawin. Nah, sebelum dia menikah dulu, semua orang itu sudah memperingati dia, ya, jangan menikah dengan laki-laki itu, karena laki-laki itu mempunyai ayah yang doyan kawin. Tapi peringatan orang-orang ini dia tidak pedulikan. Ya, katanya dia, ya nggak masalah lah, itu kan ayahnya, bukan dia yang aku nikahi ya. Yang penting laki-laki yang aku nikahi itu kan baik sama aku. Lalu, setelah dia menikah 6 tahun sampai saat ini, banyak sekali peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupannya dan rumah tangganya. Apakah saja itu? Sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Aku maksud ayah mertua yang doyan kawin di sini adalah seorang ayah mertua yang mempunyai banyak sekali istri muda yang dinikahi secara siri. Dan seorang istri sah yaitu ibu mertua yang seorang istri yang sangat setia sama suaminya. Ya, karena sang suami selalu hidup dengan istri-istri mudanya, jadi seorang ibu mertua ini selalu hidupnya dengan anaknya. Kemanapun dan dimanapun anaknya pergi atau berada, si ibu mertua ini selalu ikut serta. Pada awal-awal menikah dulu, wanita yang menikahi laki-laki yang mempunyai ayah doyan kawin ini, dia membangun sebuah rumah. Tapi rumah ini dijual sama sang ayah mertua. Lalu diganti dengan rumah orang tuanya si ayah mertua, yaitu rumah peninggalan yang berada di pelosok desa. Lalu rumah ini pun dijual sama sang ayah mertua. Katanya diganti dengan maksudnya dibelikan lagi sebuah tanah di daerah dekat rumahnya ayah mertua dan si istri mudanya tinggal. Katanya di situ biar semuanya ngumpul jadi satu dan tempatnya strategis untuk usaha.
Terus dulu dia juga punya mobil dan kendaraan-kendaraan, tapi mobil dan kendaraan-kendaraan ini selalu dijual beli lagi sama ayahnya. Dijual lagi, dibelikan lagi yang lainnya. Selalu seperti itu. Yang pada akhirnya sekarang dia pun tidak mempunyai kendaraan yang berupa mobil. Terus dulu dia itu pekerjaannya sudah mapan. Dia mempunyai usaha warung atau tempat makan yang sudah sukses, yang sudah mapan, yang sudah rame. Tapi sama si ayah disuruh berpindah tempat. Nah, begitu tempat itu ramai, sudah sukses, disuruh pindah lagi, disuruh pindah lagi. Dan pada akhirnya yang terjadi saat ini, ya, dia rumah ngontrak dan semua peralatan eh, kebutuhan rumah tangga itu dia nggak punya, terus usaha dia juga mulai lagi dari nol. Tapi si dia wanita ini sampai saat ini pun masih membela sang ayah mertua. Katanya dia, ya, ayahnya ini bermaksud baik, ya. Dia menempatkan sang anak di tempat yang strategis katanya. Terus supaya kumpul-kumpul sama keluarga semua, begitu katanya. Terus katanya juga dia masih berharap rumahnya itu diganti sama sang ayah mertuanya. Nah, katanya juga, ya, ayah mertuanya ini meskipun dia menikah beberapa kali, ya, banyak sekali dia menikah, tapi dia tidak mengorbankan anak-anaknya. Tetap uang yang dipakai untuk menikah itu adalah uangnya sendiri. Nah, itulah yang dikatakan dia. Tidak ada satu orang pun yang bisa menasehati dia. Selanjutnya tentang suaminya, yaitu laki-laki yang dia nikahi adalah laki-laki yang manja, yang tidak bisa diajak bekerja keras, tidak bisa diajak banting tulang. Kalau diajak bekerja keras sama ayah dan ibunya tidak boleh. Ya, meskipun dia itu membantu pekerjaan sang istri, tapi itu cuma sekedar membantu aja. Dari 20% aja. Yang si wanitanya ini 80%. Jadi si wanita ini jadinya bekerja keras sendirian, montang-manting sendirian, banting tulang sendirian. Nah, itu tadi adalah cerita-cerita yang dialami oleh seorang wanita yang menikahi laki-laki yang punya ayah mertua yang doyan kawin. Terus selanjutnya, pelajaran-pelajaran apa saja yang kita dapatkan? Ya, yang pertama, kalau kamu adalah seorang wanita yang akan menikah maupun yang sudah menikah dengan laki-laki yang mempunyai seorang ayah yang doyan kawin adalah yang pertama, laki-laki yang dia suka selingkuh, suka bergonta-ganti pasangan, dia itu adalah laki-laki yang punya pikiran labil. Dia gampang sekali bosan. Dia itu seperti orang yang selalu bingung, tidak nyaman, tidak tenang. Ya, hidupnya itu kayak orang yang nggak aman gitu, selalu kesana kesini, gonta-ganti. Tidak hanya untuk wanita saja, tapi untuk pekerjaan dan semuanya juga seperti itu. Nah, kalau orang seperti ini kamu turuti, kamu ikuti, maka hidupmu akan terombang-ambing, nggak jelas, selalu berantakan. Ya, mungkin kamu benar, sang ayah tidak bermaksud untuk menjerumuskan anak-anaknya, yaitu kamu dan suamimu.
Tapi kamu juga harus bisa tegas untuk memutuskan kehidupan kamu. Ya, mulai dari kamu, membeli rumah atau kendaraan atau membeli apapun itu dengan atas nama kamu sendiri. Kalau kamu, mmm, merintis sebuah usaha juga kamu harus usaha dengan keyakinan kamu sendiri. Kalau sang ayah meminta kamu untuk, berpindah-pindah usaha atau meminta usaha ini itu, nah itu kamu harus bisa tegas bilang tidak mau. Jadi kalau kamu ingin hidup kamu bersama suami dan anak-anak kamu itu damai, tenang, dan sukses, maka kamu harus bisa lepas dari sang ayah mertua. Terus selanjutnya pelajaran yang kedua adalah seorang laki-laki yang suka selingkuh, dia mempunyai, sifat yang pembohong. Dia pintar sekali dalam berbohong, dalam memutarbalikkan sebuah kata-kata, pintar sekali dalam merayu, dan sangat manis sekali dalam berbicara. Nah, ini kamu harus berhati-hati, jangan sampai kamu termakan kata-katanya yang manis. Ya, kamu harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang tidak baik. Pelajaran yang ketiga adalah seorang wanita yang sangat setia sama suaminya, meskipun suaminya itu sudah menikah banyak sekali, yang sudah selingkuh sana-sini, tapi dia tetap setia, dia adalah seorang wanita yang lemah, wanita yang tidak bisa mandiri. Dia menggantungkan hidupnya dan hidup anaknya ini kepada sang suami. Ya, inilah sebabnya anaknya itu sangat manja sekali karena sang ibu ini sangat 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 menyayangi anaknya. Ya, makanya dia rela berkorban demi anaknya untuk, menjamin hidupnya dan masa depan si anak. Nah, selain dia menjadi seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya, dia juga seorang istri yang sangat setia sama sang suami. Jadi apapun yang, dikatakan sang suami, apapun yang diputuskan sang suami, maka dia akan nurut aja. Tidak hanya itu, ya, sang ibu mertua ini juga akan berusaha supaya anaknya mau nurut sama sang ayahnya. Jadi, kalau kamu menikahi seorang laki-laki yang punya ayah doyan kawin, maka kamu harus siap punya seorang suami yang manja yang selalu dibela oleh kedua orang tuanya. Terus selanjutnya, pelajaran yang keempat. Seorang anak laki-laki yang mempunyai ayah doyan kawin, maka dalam hidupnya dia, maksudnya di dalam pikiran bawah sadarnya dia nanti akan, kemungkinan ada 2. Maksudnya, kemungkinan yang pertama, dia akan menjadi seorang suami yang sangat setia. Karena dia merasa sangat kasihan sama ibunya yang selalu ditinggal-tinggal oleh ayahnya dengan wanita lain. Terus kemungkinan yang kedua, si anak laki-laki ini juga akan seperti ayahnya, yaitu doyan kawin atau selingkuh sana-sini. Karena kalau ibunya itu tidak terjadi apa-apa, maksudnya tidak masalah lah seorang laki-laki, kawin lagi, maka dia juga akan berpikir seperti itu. Dia juga akan meniru sang ayah, kawin lagi, yang penting dia tetap menafkahi sang anaknya. Nah, kalau kamu menikah dengan laki-laki yang punya ayah tukang
selingkuh atau doyan kawin, maka kamu harus menyiapkan kedua hal ini. Maka iya kamu percaya, tapi kamu juga harus siap sedia. Maksudnya tidak percaya 100%. Misalnya dalam hal keuangan, ya harus kamu yang pegang. Terus ya mungkin kamu jangan terlalu cemburu, tapi kamu harus awasi dia, gerak-geriknya. Ya, kalau mungkin dia ada kemungkinan yang kedua, yaitu mengikuti jejak ayahnya. Nah, ini harus hati-hati. Nah, itu tadi adalah pelajaran-pelajaran kalau kita menikahi seorang laki-laki yang punya ayah doyan selingkuh. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang nonton, buat yang subscribe dan like dan komentarnya ya. Sampai jumpa. Terima kasih.